Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas resum mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diakui umatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Dr. Arman Mejizer Pendidikan selaku dosen pengampu media pembelajaran SD berbasis ICT. Pada resum kali ini kita akan membahas tentang Azure. Model-model yang memuat tahapan-tahapan atau langkah-langkah penggunaan pengembangan media pembelajaran yang dirangkum dalam Azure, yaitu yang pertama ada Analyze Learners, yaitu menganalisis peserta didik. Kapan sih dilakukannya analyze? Yaitu analyze dilakukan sebelum pembelajaran dilakukan. Terjadi untuk mengenali terlebih dahulu karakteristik peserta didik sehingga dapat menentukan model. Siapa sih yang menjadi audiens? Yaitu yang pertama kita kenali identitas atau demografinya, yaitu demografi ini ada dua, yaitu untuk menentukan pedagogik atau seni mengajar anak dan untuk menentukan andragogik atau seni mengajar orang dewasa. Yang kedua itu general karakteristik, yaitu mengenali siswanya seperti kenali namanya, orang tuanya, dan alamat rumahnya. Yang ketiga ada entry kompetensi atau kemampuan awal. Jadi kemampuan peserta didik ini berfungsi agar mengetahui kadar kemampuan peserta didiknya yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang keempat yaitu learning stylist, yaitu gaya belajar. Contohnya seperti visual, itu yang bergambar-gambar, audio yang bersuara, audio visual itu gambar dan suara, dan yang terakhir kinestetik, yaitu bergerak. Jadi kesimpulan dari analyze ini adalah agar dapat menentukan metode belajar, media pendekatan, dan agar dapat menetapkan media yang tepat sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, state objective, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Apa yang dibutuhkan siswa saat belajar? Yang dibutuhkan siswa saat belajar ada 3, yaitu yang pertama, learning outcome assessment atau cara menilai. Jadi agar dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik itu ada beberapa segi, yaitu kita harus melihat C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 itu menerapkan, C4 itu analisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu mencipta. C1, 2, 3 itu untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang kedua, course rubrics atau cara mengukur. Cara mengukur ada 3 cara, yaitu yang satu skill atau konsep, itu mengetahui kemampuan atau konsep. Yang kedua, performance atau asuransi, yaitu kecerdasan. Yang ketiga itu conditions, yaitu syarat kinerja yang diharapkan. Merumuskan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama audience atau peserta didik. Yang kedua behavior, itu kata kerjanya harus jelas seperti memahami. Yang ketiga condition, yaitu prasyarat atau keadaan atau kondisi. Yang keempat degree atau kriteria. Ketiga select methods, media dan material, yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar. Apa yang dibutuhkan oleh guru ketika melakukan pembelajaran, yaitu face to face atau ketika online apa yang dibutuhkan. Yang pertama itu select instructional material, yaitu memilih bahan ajar. Contohnya seperti komik, buku, rekaman, suara atau video, gambar, dan yang lainnya. Ada 4, memilih media atau metode atau bahan ajar itu. Yang pertama yang sudah ada, yang sudah tersedia, yang relevan, dan yang terakhir yaitu menghasilkan bahan baru. 4. Utilize media material, yaitu menggunakan atau memanfaatkan secara optimal media dan bahan ajar. Bagaimana instruktur guru menggunakan
materi atau bahan ajar. Jadi, yang pertama itu preview materials atau pastikan guru menguasai material atau media. Yang kedua itu prepare environment atau pastikan lingkungannya. Yang terakhir provide instruction, yaitu laksanakan pembelajarannya. 5. Require learner participation, yaitu menarik partisipasi peserta didik. Jadi, guru itu harus memastikan terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik. Peserta didik akan terlibat aktif itu di dalam diskusi, kegiatan kelompok kecil, dan penilaian formatif. 6. Evaluate atau revisi, yaitu mengevaluasi atau merevisi. Jadi evaluator atau revisi ini untuk mengevaluasi atau merevisi apa yang berhasil atau tidak dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk mengukur pembelajaran selanjutnya, yaitu kita menggunakan strategi pembelajaran atau penyampaiannya itu instructional delivery. Kemudian media dan materi atau bahan ajar melakukan revisi untuk meningkatkan kemampuan siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semoga kurang lebih yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.